Itu 2019 gue dikasih jalan, nih lu jalan puas-puasin. Situ mancep deh lo. Oke, ya, tadi kan lu cerita tuh ya, misalnya lu udah mulai kerja gitu. Ya, Kan orang pasti bandingin sama kayak kerja kantoran gitu ya. Nah, yes. bisa diceritain nggak kayak misalnya apa sih keuntungan kerja sebagai pemain biola profesional di orkes musik klasik gitu? Apa bedanya sama kalau lu kerja kantoran gitu dan keuntungannya apa gitu? Oke. Bedanya sih kalau buat gue nomor satu fleksibilitas waktu gitu. Jadi kalau orang kantoran kan stick tuh ya, maksudnya lu kerjanya jam 9 sampai 5 lah, katakan yang paling umum ya, nggak Setiap semuanya gitu. hari Pokoknya lu Senin rutin, sampai setiap Jumat hari ya. tuh ada rutin yang pasti, lu fix jadwal lu tuh semua terjadwal gitu. Nah kalau keuntungannya main di orkes sih, kalau gue senengnya kerjanya ya itu kan waktunya uh, fleksibel ya, nggak kayak orang kantor gitu. Yang gue seneng adalah biasanya latihan orkes tuh kan sore. Nah kalau sore artinya gue berangkat kerja itu nggak ketemu sama orang berangkat kantor atau pulang kantor. Jadi gue nggak ketemu macet. Ya kalau ketemu juga ya oke lah, macet-macet Jakarta gitulah. Ganjil genap lo nggak Nggak merasakan ganjil ya. genap nggak kena gitu. Terus karena biasa latihan orkes tuh antara jam 4 sore atau jam 5 sore mulainya, yang mana berarti kan sebelum itu gue udah harus sampai di tempat latihan. Nah kelarnya nanti udah jam 9 jam 10 malam, ya oke, udah nggak ada macet dong, jam segitu lo pulang Oh, enak ya. gitu. Dan terus enaknya lagi adalah ya lu nggak usah bangun pagi sih. Kalau kerja, gue ngalamin kerja kantoran, gue sempet kerja kantoran. Ya itu lu udah kagak ada pilihan tuh lu bangun pagi. Gue morning person banget gitu. Cuman ketika itu lu lakukan tiap hari, itu ternyata ya jadi jenuh gitu buat gue. Kayaknya emang kagak cocok aja gitu gue. Emang tipenya gitu. Bukannya gue nggak bisa, cuman ya kayaknya gue lebih cocok kerja di musik aja sih. Mungkin lebih santai kali ya Gitu. jadinya. Lu tetap Secara bangun pagi, tapi maksudnya lu bisa bisa apa lu bisa masak dulu buat iya, lu gitu, lu lu bisa. ada waktu untuk olahraga dulu, Iya, iya. gue bisa masak dulu, terus kayak gue bisa, ya lu masih ada waktu latihan pagi-pagi gitu. Jadi kalau kayak lu mau berangkat latihan siang, ya pagi tuh lu bisa latihan dulu gitu. Enak kalau ada party yang maksudnya ya, dan emang lu harus latihan kan. Kalau nggak, lu nggak mungkin datang ke tempat orkes tuh. Sebaiknya sih emang udah harus pemanasan gitu. Kalau gue biasanya sih di rumah ya gue latihan dulu pagi-pagi gitu, supaya lu nyampe di tempat orkes ya udah tinggal pemanasan dikit, habis itu udah latihan. Karena emang ngefek juga kan, sebenarnya lu bisa cedera kalau lu. Iya, iya, ini udah kayak atlet ya jadinya Iya, lo ini. sebetulnya kayak atlet, persis kayak atlet gitu. Untuk lu nggak bisa, jari lo tuh nggak bakalan, kalau udah lama nggak lu pakai terus langsung lu pakai main gitu sih ya bubar gitu. Maksudnya pasti ya namanya kan yang kita pakai apa, jari isinya Otot ya. otot, urat semua. Iya. Itu kan urusannya sama latihan. Itu kenapa pentingnya lo latihan. Gue termasuk juga orang yang suka bosen latihan gitu. Tapi gue sadar itu tantangan terbesar gue sih gitu. Tantangan terbesar gue karena gue bosenan orangnya. Kalau ada orang lain tuh bisa latihan sampai 8 jam 10 jam sehari gitu, gue nggak bisa sih sampai yang segitu. Gue tuh tipenya yang lo latihan dikit gitu, tapi ntar gue pasti bosan, ya udah gue keluar aja dulu, keluar kamar dulu, ngapain gitu, hubrak habruk, balik lagi latihan lagi gitu. Latihan gitu. Nah kalau, dan pada akhirnya lo mesti nentuin yang lo mau capai dari latihan tuh apa gitu. Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau Nggak gue nggak pada lu nggak run iya, through dari awal sampai sampai selesai iya lagu nggak ya. perlu, Itu yang gue juga pelajari dari les musik tuh itu gitu. betul, karena nggak perlu juga kan sebenarnya gitu. Kalau gue selalu pas terima part, nomor satu yang gue lakukan ya, zaman sekarang udah enak ya, gue sih dimudahkan banget dengan teknologi gitu ya. Iya, iya. Lo bener-bener modal, bahkan lo nggak perlu laptop, lo cuman perlu handphone. Zaman sekarang kan handphone udah pasti smartphone kan, minimal lo bisa buka YouTube atau Google gitu, atau lo punya platform musik apa aja lah, mau semua platform musik itu lo tinggal lo cari aja judul lagunya apa gitu, udah lo dengerin aja, lo Iya, dengerin interpretasi gitu. jadinya udah lu bisa Iya, milih gitu lo ya. paham nomor Iya. satu, lo kayak oke, gue ini lagunya ini, terus nah kalau gue biasanya melakukan itu sambil gue baca partiturnya, dan gue tandain tuh bagian yang susah yang mana gitu, karena itu berbuat gue yang prioritas untuk dilatih yang susah dulu
gitu. Karena kan Iya. itu yang akan butuh waktu lebih banyak kan gitu. Hmm. Kalau yang bagian yang nggak terlalu susah ya nanti aja gitu. Tapi biasanya gue akan tandain bagian-bagian yang susah supaya bisa gue latih dulu. Lagu yang paling susah tuh yang pernah lu mainin apa gitu? Aduh banyak toh. Banyak Banyak yang banget susah gitu. ya. Iya iya karena menurut gue setiap lagu tuh kayak orang main Mozart ya, orang tuh gue suka bingung sama orang yang bilang ya udah main Mozart gampang lah. Iya lu mainin notnya mungkin gampang karena dia nggak nulis not aneh-aneh yang gimana-gimana kayak kalau Prokofiev nulis atau Tchaikovsky nulis gitu. Tapi lu untuk bisa dapat kualitas soundnya Mozart tuh susah banget karena itu tuh setransparan itu gitu. Itu bener-bener kayak ya mohon maaf kayak analoginya tuh kalau lu main tuh lu ditelanjangin gitu. Jadi lu ditelanjang tuh dan lu harus bersih itu gitu. Gitu Mozart tuh nggak ada susah. tempat-tempat oke gue bakal ketutup sama sama Iya, lo bass nggak kayak gue ketutup lo nggak sama bisa ngandalin lo ketutup. woodwind Iya, lagi dia Iya. forte gue piano aja nggak bisa tuh kalau iya, kayak iya, gitu. itu susah banget. Mozart tuh susah banget gitu. Memang secara note dia readable ya, maksudnya dia untuk orang sight reading tuh mudah baca Mozart. Enggak segala juga macam. gila. Dulu kita zamannya audisi tuh suka dikasihnya tuh kayak Iya sih, iya, iya, Marriage iya, of iya. Figaro Iya, gitu iya, kan. susah. Bunyi Iya, lagu itu kayak mas. Waduh. excerpt gede. Cuman ya itu, kadang orang suka apa ya yang gue lihat sih ya kalau buat gue penting tuh untuk tahu karena main musik tuh kan lu pada akhirnya lu nggak sekedar main not gitu. Namanya lo musisi, lu mesti paham ketika lu main satu karya, lu mesti ngerti si komponisnya nih bikin karya ini uh, apa ya pemahaman lo secara komprehensif tuh tentang karya tuh penting gitu. Kayak lo mesti tahu sih, misalkan lo main apa gitu, Marriage of Figaro gitu, Iya. let's say. Nah, lo mesti tahu dia nih apa bentuk karyanya. Dia overture gitu. Overture itu apa? Overture itu pembukaan dari sebuah opera gitu. Nah, oke, kalau Mozart tuh zamannya zaman apa? Karakter musiknya dia gimana? Nah, itu kan akan menentukan sound yang lo hasilkan dari instrumen lo tuh kayak apa. Nah, menghasilkan sound dari biola tuh kan urusannya nanti sama teknik gitu. At the end itu urusannya sama teknik gitu. Teknik lo bisa apa enggak gitu. Misalkan kalau fortenya Mozart ya fortenya kayak gitu. Iya, Terus iya. vibratonya Mozart tuh nggak perlu vibrato besar kayak lo vibrato di Tchaikovsky atau di komponis Rusia gitu. Mozart tuh lo perlu yang penting bunyinya tuh mesti clean sebersih itu, setransparan itu dan semanis itu gitu. Oke, Misalkan. dan jadi siap konser, siap lagu tuh pasti ada tantangannya sendiri ya. Iya, Dan itu betul. lu dibantu nggak sama prinsipal kayak atau konsert master? Yang mana lu kan biola nih, dan Iya. konsert master kan bukan biasanya pasti selalu biola juga, iya. gitu atau konduktor gitu. Lu dibantu interpretasinya juga nggak sih? Iya, tentu. Konduktor tuh menentukan banget karena itu pekerjaannya Dia. dia kan. Dia itu pekerjaannya dia lah untuk menentukan mengarahkan si mau bikin musik kayak apa tuh kan sebenarnya Iya, kalau nggak gabut itu, ya. iya bergantung banget sama konduktornya gitu. Dan ya memang itu ya itulah orkestra tuh kerja tim kan sebenarnya. Betul. Bukan itu semua identitas lo tuh melebur tuh di orkes. Tantangan terbesar di orkes menurut gue juga adalah ngeredam ego lo. Karena namanya musisi biasanya, gue nggak ngomongin ini untuk general ya, tapi biasanya musisi tuh banci tampil. Jadi kebutuhan lo untuk tampil, untuk di-acknowledge sama orang itu gede banget. Itu ego kan, itu dan itu lo mesti bisa kontrol karena kalau di orkestra orang nggak akan maksudnya Lihat lo sebagai akan lihat individu lo sebagai gitu. individu gitu. Ya mungkin ya kalau lo main bagus, siapa tuh yang main biola yang bagus? Apalagi pemain biola, satu sectionnya ada berapa orang, Iya. banyak orang kagak bakal mau tahu gitu. Nggak bakal kedengeran. Yang akan bisa denger itu konduktor lo gitu. Tapi itu pun dia udah nggak akan denger di dalam konteks orkes profesional sih dia nggak akan dengerin yang maksudnya dia nggak akan point out kalau tau lo salah atau apa gitu kecuali itu fatal banget ya. Itu bisa ada terjadi kayak gitu sih. Cuman ya itulah namanya lo main dalam tim ya lo nggak bisa, lo harus kontrol dan redam egonya, nggak boleh sebanci tampil itu gitu. Oke. Nah, tadi kan lu bilang tuh, kita sempat singgung ada prinsipal, ada konsert master, ada konduktor. Kalau di orkestra klasik,
itu tuh ada nggak sih kayak jenjang karir gitu? Artinya lo masuk, lo Oke. start di biola 2, abis itu lo ini ada nggak sih kayak gitu? Nah, ini yang gue tahu ya gitu. Heeh, Kalau kalau pengetahuan gue, kalau lo di luar negeri iya, itu ada jenjang karirnya. Jadi mhm, lo sampai bisa masuk ke orkestra itu lo artinya sudah melewati beberapa tahapan audisi, terus lo udah sampai lo bisa duduk di satu kursi di orkes itu tuh prosesnya panjang. Jadi lo kan di audisi dulu, mhm, terus dan audisinya tuh bukan cuman audisi main ngeliat lo mainnya bagus apa enggak, tapi orangnya si yang audisi ini ya konduktor dan semua jajarannya itu akan dengerin lo duduk untuk di kursi itu tuh cocok nggak gitu. Dan mmm, itu tuh duduk setahu gue sih, kalau cerita ini cerita dari temen gue yang ini gue diceritain temen gue yang memang main kerja di sana ya, ya di kerja di luar, luar negeri, heeh, dia kerja di Inggris. Terus dia memang cerita sama gue waktu itu, lu gila untuk nentuin misalkan biola biola satu deh, biola satu paling belakang aja gitu, biola satu paling belakang tuh kandidatnya tuh bisa ada 8 orang gitu, bisa ada 8 orang yang audisi dan yang akan dipilih ya cuma satu wih, gitu. berarti lo harus Gitu ngelawan emang 7 orang lo gitu harus ya? ya. Dan tapi ya itu kan di luar negeri, Mhm, mereka udah mhm, punya sistem dan orkesnya udah jalan banget segala mhm, macam gitu. Nah kalau di sini sih setahu gue ada juga jenjang karirnya, maksudnya ya iya, biasanya lo masuk bisa jadi di biola 2, naik dari biola 2 lo bisa ke prinsipal, jadi prinsipal mmm, biola 2, bisa juga ntar lo ke biola 1 gitu, bisa juga dari biola 1 lo dipindah jadi prinsipal 2 gitu, atau dari biola 1 lo jadi asisten concertmaster terus jadi concertmaster ya gitu, bisa juga gitu. Cuman memang kita belum punya jenjang karir yang fix itu gitu, karena mmm, memang belum ada sistemnya juga sih. oke. Oke, nah tadi kan Hmm, lu juga cerita ya di orkestra tuh apa kan kita tahu banyak orang gitu. ya. Yang gue penasaran, apakah setiap lu konser lu akan di satu orkestra ya? Lu kan tadi 3 orkestra nih. Di satu Mhm. orkestra setiap konser itu lu akan bermain dengan set orang yang sama. Bisa iya, bisa enggak. Karena kan di Hmm, Indonesia itu kita belum ada sistem orkes yang maksudnya orangnya tuh nggak tetap gitu satu orkes. Jadi gitu. bisa aja ya itu kan gue bisa main di 3 orkes gitu. Hmm, Teman-teman yang lain juga gitu. Maksudnya lo biasanya nggak akan main hanya di satu orkes. satu orkes. Pasti lo Hmm, akan main di beberapa orkes gitu. Nah, tergantung. Jadi kalau pas lo satu konser bisa aja gue ketemu lo nih, Tov gitu. hmm, hmm. Tapi misalkan bulan depan gue main, lo nggak main gitu. Oh, Lo nya nggak walaupun kita main. di satu orkestra gitu. Walaupun kita di satu orkestra Oh, bisa aja gitu. ya, karena lo boleh izin. Nah, bedanya orkes sama kantor juga itu kan, Hmm. eh, nggak ada sistem cuti. Kalau kayak di kantor kan lo punya jatah cuti tuh ya, cuti tahunan lo 12 hari, Mhm. plus jatah sakit lo tanpa harus potong cuti itu berapa hari gitu ya, gitu-gitu kan. Nah kalau di orkes tuh enggak, jadi karena dia modelnya adalah musiman gitu, maksudnya Mhm. per event gitu, by Mhm. event. Jadi ya seminggu itu lo ngantornya di situ. Misalkan weekend ini lo main sama si orkes A, Mhm. ya udah minggu itu lo kantor lo adalah di orkes A ini nih Mmm, gitu. Nah kalau lo mau izin atau mau cuti, setahu gue orkes tuh itu tergantung manajemen gitu. Tapi ya kalau pengalaman gue misalkan ada jadwal orkes masuk, terus pas gue lihat oh ternyata gue udah ada jadwal lain, gue harus tanya dulu gue boleh nggak izin sama si orkes gitu. Gue mmm, mesti tanya dulu, gue tuh tanggal sekian udah ada agenda ini, gue boleh izin nggak latihan nggak, atau kalau misalkan waktunya masih bisa gue atur, oke ternyata latihan gue tuh cuman sampai jam 5, terus gue bisa ngejar ke tempat lo jam 6, boleh nggak gue hari itu telat gitu. 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 Dan itu benar-benar pertimbangan manajemen orkes, maksud ya sebagai mereka pemberi kerja, mereka sebagai pemberi kerja ya itu haknya dia kan gitu. Gitu. Ya gue Jadinya harus siap dengan resiko, misalkan ya lu udah lu nggak boleh izin, jadi kalau lu mau ikut lu mesti izin yang sana gitu. gitu. Kalau lo misalkan ya syukur-syukur ya, tapi biasanya orkes ya puji Tuhan sih selama ini orkes baik-baik aja sama gua. Kalau gue izin sih diizinin aja gitu. Ya Ya karena tapi kita lo orang juga Indonesia ya, ya, maksudnya, Mas ini. Nah, tapi berarti lu makin banyak ketemu orang dong ya? ya Ja menyenangkannya itu gitu. mmm, Karena lo pergaulan lo makin luas gitu. Lo kenal orang tuh semakin banyak, yang mana mhm, eh, apa ya?
lu nggak tahu ya gitu, gue sih seneng tipe orang yang seneng aja gitu punya teman banyak gitu, lo kenal orang banyak gitu, dan lo akan melihat bahwa yang gue lihat sih ya musik tuh semakin luas gitu. Di yang gue seneng sih di Indonesia ya musik tuh makin luas gitu, karena apa, Hmm. orang yang main musik juga makin banyak gitu, dan Iya, bagus-bagus loh orang zaman sekarang gitu ya dibandingin sama zamannya kita dulu dibanding awal-awal les zaman kan gila awal-awal. apa, Iya, gue aja masih ingat dulu kalau lo mau nonton konser musik yang klasik yang jarang-jarang gitu ya, lu mesti ke Erasmus gitu, ya kayak itu ke ya, Erasmus walaupun pusat-pusat gratis kebudayaan ya, ya. Erasmus, betul. Goethe gitu. Sekarang tuh lu bisa, bahkan udah ada konser berjadwal termasuk orkestra lo kan yang di Iya, Kemayoran iya. itu. Ya gue ngomong yang nggak menyenangkan dulu deh. Mm-mm. Menurut gue standar ya, kalau gue ya, menurut gue Heeh. sih standar orang kerja lah. Maksudnya ada lah namanya lo kerja, ya, apalagi ini kerja tim gitu. Orkes tuh kan isinya banyak, 30-40 orang gitu lah ya. Mm-mm. Nah, pasti ada aja kan yang orang-orang yang, ya itu tadi, kalau gue sih, ini observasi gue pribadi ya. Mm-mm. Itu Mm-mm. gue selalu ngeliatnya yang namanya juga musisi, pasti ada orang-orang yang tidak bisa ngeredam ego. Yang Hmm. akhirnya kompensasinya jadinya misalkan lagi latihan tuh bawel banget gitu. Padahal ya kalau di konteks zaman kita orkes remaja dulu sih itu ya seru-seru aja, itu aja lu diomelin kan sama konduktor, kalau Iya. lu sama konduktor lu diomelin pasti kalau lu berisik, karena Itu masih remaja tak tentu arah tuh ya. iya masih remaja tak tentu arah ya. Asumsinya kan ketika lo udah profesional, lo tahu dong maksudnya ketika emang lo Mm-mm. harusnya kerja ya lo kerja profesional gitu. Ada Hmm. aja ya orang bawel, dan ya kalau nggak bawel terus ntar dibilangin nama si konduktor mintanya A tapi menurut dia nggak cocok. Gue nggak suka misalkan konduktor minta di sebelah situ lo bisa forte nggak, tapi ada orang-orang yang kayak aduh menurut gua ini forte nggak enak mainnya di situ, harusnya lu mainnya piano aja gitu, terus tetap Nggak nggak teamworknya nurut. kurang Ya ya. teamworknya jadi kurang, ya ada lah yang kayak gitu-gitunya, cuman ya at the end of the day kan toh lu mesti bikin musik gitu. Mm-mm. Jadi ya kadang-kadang gue suka sebel sih ngelihat orang-orang kayak gitu, tapi dan again gue inget gitu ya, disinilah kadang-kadang part psikologi gue bisa, karena pernah belajar psikologi ya gue jadi mengerti kenapa sih orang itu begitu ya, karena emang berusaha, ya itu kan yang gue bilang tadi, jiwa banci tampil Banci tidak tampilnya. terpenuhi, kompensasinya keluarnya jadi gitu mainnya. Ini ada juga yang jadi bentar-bentar nanya lah apa gitu, padahal ya lu nggak perlu. Nah bentar-bentar nanya itu bukan karena emang lu mau nanya, tapi emang karena kompensasi terus caper sama konduktor gitu. Hmm. Ada juga yang ya orang lagi ngomong ya, orang tuh ngomong-ngomong terus gitulah, maksudnya ada konduktor lagi ngomong apa, dia ngomong nimpalin bercanda gitu, tapi ya lama-lama nggak lucu karena caper gitu. Iya. Butukannya dia melakukan itu karena caper, bukan karena spontan yang emang ini gitu. Dan ini emang di orkestra tuh gitu. berapa orang ya, jadinya lu nggak ngomongin ada satu orang caper di antara 5 orang tuh bukan Iya, ya, ini berapa bukan, ini, belas berapa puluh orang lu kayak gitu. iya bisa jadi gitu. Tapi ya itu yang maksud gue, itu kaitannya sama tadi attitude kerja gitu. Terus yang nggak enaknya juga ya, kalau buat gue yang pernah gue rasain apa ya, ya kalau misalkan tiba-tiba gue pernah tuh berapa kali ya, pagi-pagi gue harus latihan sama siapa, sorenya gue harus latihan sama siapa gitu. Capek, itu beneran capek. Orang tuh kan kadang suka Di melihat tempat yang berbeda ya. di tempat yang berbeda, di acara yang berbeda juga, Wih. di latihan yang berbeda gitu, di situasi yang dua orkes yang berbeda, itu capek. Emang capek ya, tapi namanya orang kerja lah, orang kerja nggak ada yang nggak capek kan gitu. Berasa Capek. pramugari itu rosternya banyak Nah gitu kalau ya. iya rosternya banyak, terus ya lu memang stamina gitu. Orang kan suka ngelihat gitu ya, orang suka ngelihat musisi ya lah gitu doang gitu, apalagi lu di orkes dilihatnya cuma duduk doang, ya lalu cuma duduk megang alat main gitu. Saran gua cobain gitu, karena lu latihan tuh nggak cuma 30 menit kayak atau 20 menit gitu loh ya, ini kan nggak, lu duduk berjam-jam gitu. Ada sih istirahatnya, terus kalau mau ke toilet apa juga ada, boleh aja, cuman tetap itu capek loh, itu pekerjaan yang lo butuh konsentrasi gitu. Lo main tuh butuh konsentrasi, lo butuh bener-bener butuh totalitas lo sebagai musisi gitu. Walaupun ada tanda diam juga, lu kan harus Tanda ngitung diam, kan iya, ya. lo harus gitu. hitung gitu. Nggak Sampai berarti istirahat lo 12 bisa bar. WA-an gitu ya. Iya gitu. Lo bisa Pas ngobrol lagi latihan ini, nih ya, pas lagi latihan saya lu tanda diamnya sampai 10 bar gitu. Iya. Lu nggak sempat WA dong. Enggak Lu nggak dong, sempet Mama. main Iya, WA. itu ketika lo memang lagi harus kerja, ya lo kerja lah gitu. Oke. Gitu. Nah itu kan tadi yang apa yang Nggak nggak enaknya. enaknya. Kalau enaknya Kalau enaknya adalah gue punya keluarga baru. Teman-teman Wih. gue di orkes tuh udah kayak keluarga gue.
lebih Bener-bener se-RT ya, lebih dari lebih se-RT dari ya, se-RT karena tuh, puluhan orang ya. iya puluhan Belum orang. lagi kalau lu sama paduan suara lagi sama choir Nah iya, itu pasti lu jadi kenal. Nomor satu teman lu jadi banyak, Mhm. gitu. Terus buat gua, ya ini karena background gua psikologi sih. Jadi buat gue setiap orang tuh profilnya menarik, Oh, gitu. Jadi gua itu kenapa gue sangat seneng ketemu orang. Maksudnya gue seneng ketemu orang tuh untuk tahu cerita latar belakangnya dia kayak apa, minimal hmm, keluarganya kayak apa, dia punya kakak adik berapa, dia tinggal keluarganya, kalau dia udah menikah ya suami atau istrinya tinggalnya di mana gitu, anak-anaknya umur berapa. Karena itu menyenangkan, pada akhirnya jadi berteman banget. Gue berteman banget sama teman-teman di orkes gue gitu. Itu jadi keluarga sih menurut gue, bukan cuma sekedar berteman gitu. Karena ya pada akhirnya ketika lu susah juga mereka-mereka inilah temen lo gitu. Dan lo kan kayak lu tadi cerita di luar kerjaan gitu ya, di luar orkestra main ataupun latihan, lu juga masih ketemu Oh gitu gitu iya, ya, itu lu jalan-jalan benar-benar ya. jadi ketemu. Kadang-kadang juga emang ketemu. Ya udah emang cuman pengen misalkan, aduh gue lagi pengen ayam presto nih. Yuk kita makan ayam presto di mana sebelum latihan gitu. Itu hal kecil banget. Hal Dan kecil. karena latihan lo sore, lu bisa Lu melakukan itu di bisa pagi sampai siang hari iya ya gitu. Atau misalkan kadang yang sering juga kejadian ya makan siang aja dulu gitu. Lagi pengen mie ayam mana gitu, atau lagi pengen apa, yuk kita makan siang sana, terus habis itu baru sama-sama pergi latihan gitu. Ini Atau seru ya. kadang-kadang pulang latihan juga itu paling racun sih ya. Udah harusnya lu nggak boleh makan kalau malam, maksudnya lu udah jam malam tuh kan disarankan untuk nggak makan lagi ya. Cuman kadang-kadang kalau lu habis latihan orkes tuh capek banget sih, dan kayak ya udahlah, bentuk regresi paling normal kan makan, bukan paling normal, paling umum tuh makan kan. Jadi ya udah lo habis capek gitu, terus ya udah pulang latihan lo makan lagi gitu. Rame-rame itu ya. Rame-rame itu kan kayak gitu kan, lu nggak perlu makan ke tempat yang fancy gitu, lu cuma Iya, ya makan ya itulah mie instan sejuta umat itu tuh enak banget tuh kalau lo makan tengah malam kan gitu. Bersama dengan pisang bakar, roti bakar dan teman-temannya. Oh satu lagi yang gue seneng juga adalah karena gue main musik itulah gue jadi suka pergi-pergi. Oh Jadi iya, sering travel ya. baru tahun lalu lu main di Sydney ya? Iya, Sorry, di Australia, nggak cuma Sydney CSO, doang. ya, pergi ke Australia, terus ke tengah tahun tuh gue sempat ke Taiwan tuh. Wih. Ke Taiwan sama ke Hong Kong gitu. Jadi pelampiasan banget ya lu kayak 2019 jalan-jalan kemana-mana, Iya, 2020 jalan corona ya, gitu bener-bener. ya. Itu kayak ekstrim banget gitu. 2019 gue dikasih jalan, nih lu jalan puas-puasin. Terus itu mancep deh lo.